cepet Ma. Iya nggak usah dorong-dorong dong Pa, aku lagi sakit tahu, nggak punya perasaan banget jadi suami. Helen menatap kesal suaminya. Anthony terkekeh. Sakit apa sih? Mama udah sembuh. Mama pingsan karena menahan lapar aja. Buktinya mama udah habis 2 piring, jadi seger buger nih. Enak aja 2 piring. Iya papa lupa, 3 piring kan ya papa. Anthony tertawa. Canda mah canda. Ya udah yuk, katanya Mama mau baikan sama besan kita. Ya udah, ini Mama kasih baju ganti buat Ayuma. Ayuma kesini kan gak bawa apa-apa, pasti dia seneng diperhatikan besannya yang judes kayak Mama. Bisa gak sih Pak? Sekali aja. Papa gak usah hina Mama, bilang judes lah, cerewet lah, pendek lah, julid lah. Mama kan gak segitunya. Itu panggilan sayang dari Papa Ma. Sayang apaan? Sayang tuh ya panggil Helen belahan jiwaku, Helen istriku yang paling cantik, Helen istriku yang paling menawan dan mempesona. Anthony tertawa. Geli tahu nggak sih Ma, Papa tuh sama kayak Dario, nggak bisa kalau disuruh-suruh ngomong gitu. Udah ayo cepet, setelah ini kita jemput Azam ke rumah sakit. Anthony meletakkan paper bag di tangan Helen, membalik tubuh istrinya, lalu mendorong pundaknya keluar kamar. Helen hanya bisa mendengkus, malas sekali, tapi demi pernikahan dan kebahagiaan Dario, Helen harus melakukan ini. Helen harus berbuat baik pada Ayuma, dan seperti biasa, nanti Ayuma pasti menatap sinis dan menghinanya. Seandainya kebahagiaan Dario bukan Savannah, Helen tidak sudi bertemu Ayuma, apalagi sampai mengakrabkan diri seperti ini. Namun karena sampai sekarang Ayuma belum merestui pernikahan Dario dan Savannah juga belum memberikan kepastian, Helen khawatir Savannah mengikuti keinginannya Ayuma untuk bercerai. Savannah terlalu baik, dia pasti tidak ingin mengecewakan ibu kandungnya. Helen juga belum tahu pasti bagaimana perasaan Savannah sekarang. Mungkin saja cinta Savannah pada Dario sudah mulai luntur. Tiba-tiba Helen menghentikan langkah, membuat Anthony bingung. Kenapa Ma? Kok tiba-tiba berhenti? Kamar Ayuma tinggal sedikit lagi tuh di depan. Helen menghela nafas berat. Gimana kalau ini semua sia-sia? Gimana kalau Savannah tetap ingin melanjutkan gugatan cerai? Terus gimana nasib Dario sama Azam Pak? Mereka sangat menyayangi Savannah. Ya ampun Ma, mulai berjuang aja belum, udah mau mikir yang enggak. Tiba-tiba aja Mama kepikiran gitu. Untuk hasilnya nanti terserah gimana keputusan Dario dan Savannah. Mereka sudah dewasa dan mereka tahu apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka memutuskan rujuk, ya sudah kita dukung. Kalau mereka memutuskan untuk cerai, kita juga nggak boleh marah. Tugas kita sebagai orang tua yang mendoakan yang terbaik aja untuk mereka. Tapi karena sekarang posisinya Dario dan Savannah sudah tinggal serumah lagi, dan sepertinya mereka juga saling mencintai. Tugas kita sekarang mendukung gimana caranya agar pernikahan mereka tetap langgeng. Helen mengangguk, lalu menghela nafas berat. Seandainya saja sejak dulu Mama mendukung pernikahan Dario dan Savannah, pasti sekarang mereka hidup bahagia bersama Azam dan Azura. Azura pasti belum meninggal dan masih berada di tengah-tengah kita. Begitu juga bayi yang ada di dalam kandungan Savannah. Seandainya Savannah tidak keguguran, sekarang Mama pasti sedang menggendong cucu Mama. Helen mencepikkan bibir ke bawah dan mulai berkaca-kaca. Anthony menghembuskan nafas kasar. Mama tahu nggak, perempuan kelihatan lebih cantik saat menangis. Berarti Mama kelihatan cantik dong kalau nangis. Kecuali Mama, kalau Mama sih jelek banget kalau lagi nangis. Helen mendengkus lalu menonjok lengan suaminya. Mama ngambek, nggak usah ngomong sama Mama. Helen berjalan duluan menuju ke kamar Ayuma. Anthony terkekeh dan mengikuti istrinya. Begitu sampai di depan kamar Ayuma, Helen mengetuk pintu. Tak-tak. Ayuma mengerjapkan mata beberapa kali mendengar suara ketukan pintu. Iya,
jawab Ayumah sambil memposisikan diri duduk. Ya ampun, jam berapa ini? Ayumah mengusap wajahnya lalu mencari jam dinding. Ternyata sudah pukul 8. Semalam Ayumah terlalu lelah sampai tidak sadar matahari sudah bersinar terik di balik jendela yang tertutup gorden. Saking lelahnya, bahkan sekarang pun Ayumah masih mengantuk dan ingin tidur lagi. Tapi rasanya khawatirnya pada Savana membuat kantuk Ayumah hilang. Savana, gumam Ayumah. Semalam Ayumah meninggalkan Savana sendiri bersama Dario. Ayumah khawatir Dario menyakiti Savana lagi seperti yang biasanya Dario lakukan. Mengambil ikat rambut, Ayumah bergegas turun dari ranjang dan bergegas menuju ke pintu sambil mengikat rambut. Begitu Ayumah membuka pintu, Ayumah terkejut melihat Helen dan Anthony yang ada di depan kamarnya. Ayumah pikir salah seorang ART yang mengetuk pintu untuk menyuruhnya sarapan, tapi ternyata besannya. Ada apa? Tanya Ayumah. Anthony menyenggol lengan Helen. Iya Pak, gak usah senggol-senggol dong, kesal Helen. Helen diam, bukan karena tidak ingin bicara dengan Ayumah, tapi Helen sedang menyusun kalimat-kalimat sesopan mungkin di dalam kepalanya agar Ayumah tidak emosi. Biasanya Helen bicara tanpa berpikir dulu. Helen terbiasa mengutarakan apapun yang ada di dalam kepalanya, apalagi jika bicara dengan orang yang dia benci. Helen tidak akan menyaring ucapannya dan mengatakan kalimat-kalimat paling menyakitkan sampai lawan bicaranya terpancing emosi. Tapi karena sekarang Ayumah adalah ibu kandung Savana dan Helen ingin Savana tetap menjadi menantunya, bagaimanapun caranya Helen harus mendapat restu Ayumah untuk Dario. Sudah Helen katakan, meskipun harus dihina dan dicaci maki musuhnya, Helen tidak peduli asalkan Dario bahagia. Jadi gini, Helen berdeham lalu mengulurkan paperback coklat pada Ayumah. Aku kesini ingin memberikan baju ganti ini untuk kamu, sekaligus mengajak kamu sarapan bersamaku dan Mas Anthony. Ayumah menyipitkan mata lalu menyusuri penampilannya sendiri yang ternyata belum berganti baju dari kemarin. Bahkan dari kemarin juga belum mandi. Ayumah terlalu fokus mengurus Savana sampai-sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Kamu bisa mandi di sini, kamu juga bisa menganggap rumah ini sebagai rumah kamu sendiri, ucap Helen selembut mungkin. Padahal biasanya Helen selalu jutek, tapi sekali lagi demi putranya Helen harus mengubah sikapnya pada Ayumah menjadi lebih baik dan lebih lembut. Helen juga berharap Ayumah mau bersikap baik padanya dan merestui pernikahan Savana dan Dario. Saya punya rumah sendiri. Saya tidak akan pernah menganggap rumah ini sebagai rumah saya atau rumah Savana. Setiap sudut rumah ini dan benda-benda di rumah ini menjadi saksi bagaimana perlakuan menyebalkan Dario pada Savana sampai Savana menderita. Kalian juga pasti tahu, tapi kalian diam saja atau bahkan justru ikut menambah penderitaan Savana. Helen memejamkan mata sejenak, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan untuk menenangkan diri. Hati Helen tidak sesabar Savana, emosinya mudah tersulut. Tapi sekali lagi dan kesekian kali Helen harus berusaha sabar dan tenang. Jangan sampai mulutnya keceplosan dan mengeluarkan kata-kata pedas untuk Ayumah. Lalu akhirnya Ayumah membawa kabur Savana. Ujung-ujungnya Dario juga yang menderita jika Savana pergi. Helen tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Sudah cukup Helen melihat putranya menderita demi Dario, batin Helen. Ayumah, jadi gini, ucap Anthony, tapi Helen memotong kalimatnya. Iya, aku tahu, ucap Helen. Anthony menoleh pada istrinya. Anthony sengaja bicara duluan karena khawatir Helen tidak bisa menahan emosi dan akhirnya memaki-maki Ayumah seperti yang biasa Helen lakukan pada Savana sebelumnya. Aku tahu aku salah.
Aku tidak mengelak karena selama ini aku memang jahat pada Savana, tapi sekarang aku sudah berubah. Aku menerima Savana sebagai menantuku dan aku juga tidak akan jahat lagi. Aku juga akan selalu mendukung pernikahan Savana dan Dario, tapi sayangnya sudah terlambat. Dukungan kamu tidak ada gunanya sekarang. Dario dan Savana akan tetap cerai. Jadi sambil menunggu perceraian mereka, lebih baik kamu mencari calon menantu lain yang lebih baik daripada Savana. Dan aku harap calon menantu baru kamu itu bisa membuat Dario bahagia dan menyembuhkannya dari gangguan mental. Helen mengepalkan tangan. Aku tidak suka cara kamu menyebut gangguan mental Dario dengan nada remeh seperti itu. Iya, aku tahu Dario salah, tapi sekarang Dario ingin memperbaiki kesalahannya dan mempertahankan pernikahan lagi. Pernikahan Dario dan Savana sudah hancur, layaknya kaca yang pecah. Meskipun disatukan tidak akan mengembalikan kaca itu utuh. Pasti ada retakan-retakan. Semua masalah yang terjadi tidak akan memperbaiki hubungan Dario dan Savana, tapi justru membuat hubungan mereka semakin canggung dan aneh. Lalu mereka akan menyadari bersatu bukan pilihan yang tepat. Akhirnya mereka memilih cerai. Jadi daripada membuang-buang waktu tinggal serumah seperti ini, lebih baik mencari pasangan baru. Dan aku juga yakin Dario bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada Savana. Seperti yang kamu bilang, Dario itu kaya, keren, ganteng, royal. Setelah cerai pasti banyak perempuan yang mengantri ingin menjadi istrinya. Dario dan Savana tidak akan cerai. Helen tidak bisa menahan emosinya lagi. Ma, Anthony segera merangkul lengan Helen untuk menenangkan. Sabar, Ma. Gimana Mama mau sabar? Dia keterlaluan, Pak. Ayumah berjanji. Sudah aku duga setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, sifat asli kamu pasti muncul. Kemarin sepedas apapun aku bicara, kamu tidak membantah, tapi sekarang baru dipancing sedikit saja, dan baru sedikit juga aku menghina Dario. Emosi kamu sudah meledak-ledak seperti ini. Bagaimana bisa aku mempercayakan Savana menjadi menantu kamu? Tidak ada jaminan kamu akan selalu baik pada Savana. Begitu juga Dario. Sekarang saja Dario membutuhkan Savana, tapi kalau dia sudah sembuh, aku yakin Dario akan berulah lagi. Helen meraup wajahnya dengan kasar. Aku tidak sesabar dan sebaik Savana, tapi aku sedang berusaha berubah menjadi lebih baik lagi, dan aku berusaha mendukung pernikahan Savana dan Dario. Mereka saling mencintai. Sebagai orang tua sudah seharusnya kita mendukung keinginan anak-anak kita. Benar sekali, sebagai orang tua tugas kita memang mendukung keinginan anak-anak kita. Kamu ingin Dario bahagia, aku juga ingin Savana bahagia. Kalau kebahagiaan Dario adalah Savana, ya terserah, itu urusan Dario, bukan urusan Savana. Sedangkan kebahagiaan Savana bukan Dario. Jadi jangan salahkan Savana kalau Savana tetap ingin cerai. Ingat juga, Savana bilang dia hanya akan tinggal di sini sampai Dario bisa merelakan kepergian Azura. Kebahagiaan Dario adalah Savana, dan kebahagiaan Savana adalah Dario. Kalau kamu tidak percaya, kita buktikan saja 1 bulan. Biarkan mereka tinggal bersama selama 1 bulan saja. Kalau mereka bisa membuktikan mereka bahagia, kamu harus merestui pernikahan Dario dan Savana. Sudah aku bilang, tidak ada kesempatan lagi. 1 bulan membiarkan Savana tinggal di rumah ini sama saja seperti mengurung Savana dalam lembah penderitaan. Helen membuka mulut ingin mendebat Ayumah lagi, tapi Anthony lebih dulu bicara. Tolong berhenti. Helen dan Ayumah sama-sama melengos. Anthony hanya bisa menghela nafas panjang. Masih pagi tapi kepalanya sudah nyut-nyutan mendengar pertengkaran mereka. Ayumah. Anthony menatap Ayumah, tapi Ayumah masih enggan menatapnya. Aku tahu
kamu sangat menyayangi Savana dan ingin melindunginya. Aku mengerti perasaan kamu karena aku juga orang tua yang ingin anaknya bahagia. Setelah semua yang terjadi pada Savana, kamu pasti sangat khawatir dengan Savana. Kamu bisa tinggal di rumah ini untuk memantau mereka. Jika Dario menyakiti Savana, aku akan mendukung kamu melempar kepala Dario dengan vas bunga. "Pak," Helen menatap tak percaya Anthony yang tega-teganya menyuruh Ayumah melempar vas bunga ke kepala putranya sendiri. Anthony menatap Helen sekilas, lalu menatap Ayumah lagi. "Izinkan mereka tinggal serumah setidaknya selama 1 bulan ini. Tolong, berikan kesempatan mereka sekali lagi. Dan sekali lagi, kalau kamu masih ragu dengan Dario, kamu juga bisa tinggal di sini." Ayumah menghela nafas panjang dan menatap tajam Anthony. "Keputusanku tidak akan berubah. Pikirkan dulu." Anthony mengambil paper bag di tangan Helen, meraih tangan Ayumah dan meletakkan paper bag itu di tangan Ayumah. "Mandi, ganti baju, dan kita sarapan bersama," ucap Anthony dengan lembut. "Kita?" Helen menoleh dengan mata menyipit. "Apa maksudnya kita? Kamu mau makan berdua sama Ayumah?" "Kita, mah. Aku, kamu, Ayumah, Savana, dan Dario." Astaga, Anthony benar-benar pusing menghadapi Helen. Sudah cerewet pencemburu lagi. Kadang Anthony heran dengan laki-laki yang poligami. Punya 1 istri saja pusing, apalagi 2, apa enggak double pusing. Helen mendengkus, lalu berbalik badan meninggalkan suaminya. Anthony hanya bisa menggelengkan kepala, lalu menatap Ayumah lagi. Jangan terlalu diambil hati. Helen memang seperti ini. Jadi kembali lagi masalah Savana dan Dario. Selama mereka menikah, aku selalu berpihak pada Savana. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Azam atau Savana. Aku juga ingin Savana bahagia. Dan menurutku Savana akan bahagia jika bersama Dario. Kamu ibunya. Aku yakin kamu bisa merasakan itu. Tapi mungkin karena rasa khawatir dan ketakutan kamu, Savana tersakiti lagi. Kamu menentang Dario dan Savana kembali. Tidak ada salahnya kita memberi mereka kesempatan sekali lagi dan membiarkan mereka menentukan pilihan mereka sendiri. 1 bulan saja. Tolong izinkan Savana tetap tinggal bersama Dario, Ayumah. Ayumah menghela nafas berat. "Akan aku pikirkan." Anthony tersenyum. "Terima kasih. Ya udah, kamu ganti baju. Saya dan yang lainnya tunggu di ruang makan." "Iya." Ayumah pun masuk ke dalam kamar, sementara Anthony menyusul istrinya yang ngambek.